Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebelum ke kebijakannya, kita harus mengetahui dulu tentang faktor-faktor penyebab ekonomi buruk pada masa demokrasi liberal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa faktor. Ini juga lanjutannya. Kemudian setelah mengetahui itu, kita lanjut ke kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu ada Gunting Syafarudin, Gerakan Benteng, Nasionalisasi Dejavans Bank, Sistem Ekonomi Alibaba, Persaingan Finansial Ekonomi, Rencana Pembangunan 5 Tahun, dan Musyawarah Nasional Pembangunan. Selanjutnya kita lanjut ke Gunting Syafarudin. Gunting Syafarudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafarudin Prawira Negara. Pada tahun itu, semua uang yang bernilai 2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Yang kedua adalah Gerakan Benteng. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Namun gerakan ini mengalami kegagalan yang seharusnya mengurangi defisit justru menambah defisit yang semula 1,7 miliar menjadi 3 miliar. Selanjutnya adalah nasionalisasi Dejavans Bank. Pada 1951, pemerintah menasionalisasi Dejavans Bank menjadi Bank Indonesia. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda tersebut, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Alibaba. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya, program ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah persaingan finansial ekonomi. Utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat konferensi meja bundar yang isinya persetujuan hasil KMP dibatalkan, Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan itu. Kemudian selanjutnya, rencana pembangunan 5 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas merancang rencana pembangunan 5 tahun dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati. Namun, RPLT tak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri juga terkena imbasnya. Kemudian yang terakhir adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan MUNAP. Kendati demikian, tetap saja MUNAP tidak mampu menyelesaikan masalah. Ini karena pemberontakan politik PRRI atau Persemesta. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.